Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinik kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nama ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian dan rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya pada pagi hari ini kita diberi keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sholawat bertabur salam marilah kita senantiasa hadiahkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya sampai yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dihimpunkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diinformasikan bahwa setiap Ahad selama bulan Ramadan ini DKM Al-Ikhlas mengadakan kajian Islam, dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC Al-Hafidh Hafidullah Ta'ala. Untuk itu marilah kita sama-sama duduk dalam taman-taman surganya Allah, duduk dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh rahmati dan Allah penuh barokahi. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa informasi kepada para jamaah sekalian. Mohon doanya bahwasanya guru-guru kita yang sedang sakit, yaitu Bapak Ustadz Abdullah Tonda, Bapak Ustadz Lukman AS, dan Bapak Ustadz Nandang, kami mohon doanya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan guru-guru kita yang kita sebut diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan keikhlasan, dan insya Allah Allah memberikan yang terbaik kepada beliau. Fi barokati al-Fatihah. Terima kasih. Informasi yang kedua, bahwasanya DKM Al-Ikhlas wabil khusus bidang siswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, fidyah, wakaf dari jamaah sekalian. Jadi silahkan kepada para jamaah sekalian, sebelum pulang kampung mungkin silahkan bisa menghubungi panitia Ziswaf DKM Al-Ikhlas, yaitu bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Bapak Rushendi atau Bapak Ruli. Insya Allah standby di ruang Serambi, dan bisa via telepon. Insya Allah dari tim DKM Al-Ikhlas bisa menjemput ke rumah. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mari bersama-sama duduk dengan tenang, duduk dengan khusyuk, kita dengarkan kajian
yang insya Allah disampaikan oleh guru kita dengan tema makna dan hakikat zakat fitr dan idul fitr. Kalau ada yang kurang jelas, nanti di akhir session bisa bertanya langsung kepada guru kita. Demikian, selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Adi Kurniawan LC Al-Hafidhullah Ta'ala, tafadhal maskuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, para asatidz, para tokoh dan sepuh, juga segenap pengurus dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, shaimin, shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah, di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Hari ini kita masuk di hari yang ke-25. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, khususnya di 24 hari Ramadan yang telah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkapi dan maafkan segala kekurangan kita dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan ini sampai ke akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang terakhir ini penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan sampai di akhir, ya. Kenapa? Karena disadari atau tidak, ya, Ramadan di masyarakat kita itu kadang lebih banyak dipandang sebagai tradisi ketimbang syariat, ya. Sehingga banyak yang kemudian berguguran dalam Ramadan karena tradisinya biasanya Ramadan kita hanya ramai di awal saja. Maka yang masih bertahan saat ini, ya, sampai ke fase akhir ini adalah babak final di bulan Ramadan, yang insya Allah bertahan sampai akhir Ramadan. Inilah calon-calon pemenang dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semakin sedikit Ustaz jumlahnya, ya, karena orang-orang spesial itu selalu sedikit, Pak, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut orang-orang istimewa itu dengan ungkapan qalil, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun, wa qalilun min ibadiyasy syakur, ya. Jadi orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang pandai mengingat Allah itu memang jumlahnya qalil, ya, sedikit. Sehingga di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku bagian dari yang sedikit itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dari bagian yang sedikit tapi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah yang rahimakumullah, kita juga patut syukuri dan sadari bahwa ada satu fenomena yang tidak banyak kita sadari, bahwa kalau kita ibaratkan Ramadan ini sebagai bengkel
atau klinik, ya, yang kemudian berfungsi untuk membersihkan penyakit-penyakit dalam diri kita, baik itu penyakit zahir ataupun batin, maka sesungguhnya ada satu penyakit besar di tubuh umat Islam ini yang sejatinya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan datangnya Ramadan. Apa penyakit itu? Itu penyakit an-nifaq, penyakit kemunafikan. Pernah dengar riwayat ada 2 sholat dalam ajaran kita, yang 2 sholat ini itu sulit sekali dilakukan oleh sebagian umat, dan ini merupakan indikator kemunafikan. Jadi kalau kita masih ada masalah dalam menunaikan 2 sholat ini, itu tandanya masih ada benih-benih kemunafikan dalam hati kita. Sholat apa itu? Subuh dan isya. Ini masalah umat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mustahil kebangkitan Islam itu bisa terwujud, ya sampai nanti kita menyaksikan jumlah soft sholat subuh kita seperti sholat Jumat, itu betul. Karena 2 sholat ini luar biasa sulitnya. Dan Masya Allah, ketika Ramadan datang, seolah penyakit ini sembuh, Pak. Coba lihat, kalau sudah Ramadan datang, berapa jumlah sholat jamaah isya kita? Subuh. Ini tidak bisa disembuhkan selain datangnya bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah ibadah yang memiliki nuansa kebersamaannya itu luar biasa besar. Maksudnya begini, tidak ada ibadah dalam Islam yang dilakukan dalam waktu bersamaan oleh jumlah pelaku yang sangat besar dalam tempo yang sangat panjang, kecuali Ramadan. Jadi kalau sholat ketika azan datang, itu kan gak semua kita sholat. Andai semua sholat, tidak semuanya ke masjid, dan kalaupun semua ke masjid, waktunya itu tidak bersamaan dari satu tempat dengan tempat yang lain. Andai pun itu berbarengan, durasinya tidak lama, paling maksimal 30 menit kira-kira. Haji dilakukan di waktu bersamaan, tapi jumlah pelakunya terbatas dan durasinya hanya beberapa hari saja. Tapi ketika Ramadan datang, maka yang melakukan puasa ini berapa puluh juta orang, seluruh bumi, di waktu yang bersamaan, dalam tempo yang sangat panjang, 1 bulan. Jadi kalau Ramadan ini adalah klinik, maka ketika datang Ramadan, bumi ini seolah di restart oleh Allah, diinstal ulang, virus-virusnya itu dibersihkan semua. Coba lihat yang kita lakukan ketika puasa itu kan unik, Pak. Ibadah-ibadah lain itu sifatnya kita melakukan sesuatu, tapi kalau lagi puasa, apa yang kita lakukan? Puasa itu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Sholat kita bergerak, haji kita bergerak, syahadat mulut kita bergerak. Tapi kalau puasa yang gerak apa? Tidak ada. Yang dilakukan ketika puasa adalah tidak melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan, kan gitu. Kita menahan. Dan yang ditahan itu, jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, hal-hal yang dilarang dan membatalkan puasa. Kalau kita telusuri, itu semuanya bersumber pada 2 syahwat. Syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Betul tak? Makan, minum, hubungan suami istri, itu syahwat, syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Dan 2 syahwat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sumber utama munculnya keburukan dan kejahatan di muka bumi ini. Coba deh cek, yang menjadi motivasi utama, motif utama seseorang melakukan keburukan atau kejahatan, itu nggak jauh-jauh dari 2 syahwat ini, Pak. Kalau bukan syahwat perut, pasti syahwat di bawah perut. Dan itu ditekan ketika Ramadan. Jadi secara bersamaan juga Ramadan, bukan hanya di kita saja, ya, dunia ini, bumi ini, itu tingkat keburukannya itu minim, ya. Mungkin koruptor juga sekarang bilang kalau mau korupsi jangan bulan puasa, nanti habis lebaran, ya. Jadi ditekan. Nah, di waktu yang bersamaan tingkat kebaikan itu menaik, melonjak.
Jadi kalau Rasulullah bilang man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, kalau kita yang beriman itu dimensinya ukhrawi Pak, dijauhkan dari neraka. Tapi yang betul-betul merasakan ya senang karena dimensinya duniawi, itu jangankan yang muslim, non muslim itu senang kalau sudah datang Ramadan Pak. Ya. Wah, coba lihat. Mulai dari apa nanti kita mudik, itu pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang transportasi darat, laut, udara, penguasanya itu banyak non muslim. Ya. Sekarang ini kita mau lebaran beli pakaian, panen itu mereka, ya, bagi-bagi sembako. Itu kalau dilihat di atasnya banyak non muslim. Sampai kurma yang kita yang kita jadikan ikon gitu, itu pengusahanya kalau skalanya dunia banyak non muslim. Gitu. Jadi mereka yang sebenarnya lebih senang untuk urusan dunia ketika datangnya Ramadan. Nah, ini berkah. Maka jawab rahimakumullah, sekali lagi kita perlu pahami bahwa Ramadan ini bukan sebatas tradisi. Kalau Ramadannya cuma dipandang sebagai tradisi, maka tradisi penyembuhan penyakit subuh dan isya itu cuma sebatas Ramadan saja. Kalau nggak percaya cek nanti. Jangan seminggu 2 minggu dari Ramadan, 2 Syawal nanti lihat Pak. Ini malam ini terakhir, besok kita lebaran, besoknya lihat sholat subuh sama sholat isya. Karena sebagian kita masih memandang ini adalah tradisi. Jadi ke masjid ketika sholat isya itu adalah tradisi di Ramadan. Ya, sampai ada ibu-ibu bilang, Pak, ke masjid lah. Ya, minimal hari pertama lah Ramadan, gak enak sama tetangga pada tarawih. Ya. Karena dia bilang hari pertama, akhirnya Ramadan ini pertama doang dia ke masjid. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini sekali lagi Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kita kekuatan untuk menyelesaikan sampai akhir, dan mudah-mudahan bisa berdampak pada kehidupan kita di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mohon izin tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud menggarami lautan yang sudah asin, ya, qadarullah, ada kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari cara kita memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Kami ingin coba mengangkat satu tema yang sepertinya menarik dan melekat dengan kehidupan keseharian kita, berkaitan dengan zakat fitr atau Idul Fitr itu sendiri. Yang pertama saya ingin coba ya merefresh pemahaman kita. Apa yang selama ini kita pahami tentang kalau tadi bahasa BKM ziswaf, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau ada door prize boleh nih Pak. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan singkat, padat, utuh perbedaan zakat, infak dan sedekah? Kalau lagi Jumatan ada kenceleng lewat, itu infak apa sedekah? Sedekah apa infak? Infak apa sedekah? Bedanya apa Pak? Di kotak masjid di depan itu yang kita masukkan, itu infak apa sedekah? Sedekah apa infak? Kalau ada orang di pinggir jalan minta-minta, tuh. Kalau Ramadan itu juga meningkat tuh Pak. Beberapa tahun lalu tuh ada berita di Qatar Pak, itu pengemis itu ditangkap. Kenapa? Karena kalau Ramadan datang tuh banyak pengemis jadi-jadian. Ya, dan itu mengganggu pemandangan karena mereka standby-nya di depan kantor-kantor yang yang besar. Dan ketika ditangkap ada beberapa pengemis itu identitasnya dilacak, rekeningnya ratusan dirham, ratusan dinar. Ya, karena aslinya mereka kaya tapi memanfaatkan kedermawanan orang Islam gitu. Ya, jadi kita perlu ada gerakan. Saya kemarin share dengan beberapa perusahaan, saya bilang sekali-kali kalau kita mau buat satu acara santunan, mungkin kita bisa lebih membuat satu acara yang produktif. Misalkan begini, ya, daripada sekedar kita kumpulkan anak yatim lalu kemudian kita berikan ya dengan wilayah kantor yang terkadang sekitarnya tidak banyak anak yatim. Jadi panitia kadang nyari dan akhirnya muncul ya pemain-pemain cabutan, anak-anak yatim cabutan. Gitu. Tidak produktif karena kita tidak tahu latar belakang mereka. Ya, diberikan uang 200.000, dia langsung ke counter beli kuota buat main Mobile Legends misalkan.
Urusan kita sedekah sah saja, tapi tidak produktif. Akan lebih produktif saya bilang kalau ya kita mencoba membuat satu skema, misalkan kumpulkan dana, lalu kemudian kita bidik sasaran orang-orang yang selama Ramadan dia tidak bisa berpuasa karena aktivitas kerja. Ya, kebetulan ini kantornya di samping terminal, Pak. Saya datangi terminal itu. Cari sopir-sopir yang sebenarnya mereka ingin sekali puasa tapi tidak ada daya, karena kalau mereka puasa konsekuensinya tidak kerja, keluarganya tidak makan. Tapi kalau mereka kerja itu tidak mungkin mereka berpuasa. Nah, bagaimana solusinya? Kumpulkan uang ini lalu kemudian bidik beberapa orang dari mereka, bilang ke mereka, Pak, bisa enggak kalau sebulan ini Bapak enggak usah kerja? Terus bagaimana anak istri saya? Nah, ini ada sedekah dari kami, insya Allah cukup untuk biaya keluarga Bapak 1 bulan. Tapi kita minta komitmen Bapak untuk betul-betul ibadah. Ya, atau pekerjakan mereka di kantor kita selama bulan Ramadan saja. Nah, jenis sedekah seperti ini itu akan lebih produktif daripada kita membagi sembarangan tanpa kita tahu latar belakang objek yang kita berikan santunan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Ini penting karena sebagian kita, kami menemukan banyak masyarakat, bahkan mohon maaf, panitia zakat yang tidak paham perbedaan ini. Jadi mereka itu sampai rancu, Pak. Ya. Sampai pernah saya temukan satu masjid itu, musola kecil, ya. Setelah lebaran saya lihat ada tumpukan beras di sudut masjid. Saya tanya, itu beras apa, Pak? Itu beras kemarin Ustaz, zakat fitrah. Loh, kenapa belum dibagi? Iya, yang dibaginya lagi pulang kampung. Coba bayangkan, ya. Jadi zakat fitrah itu ditumpuk, mereka ingin menyalurkan kepada mustahik, ya, versi mereka, mustahiknya lagi pulang kampung. Saya bilang, ya, yang pertama Pak Ustaz, zakat fitrah itu ada batas waktunya, tidak boleh sampai larut, ya. Paling maksimal yang saya pernah tahu, madhab Syafi'i itu maksimal harus tersalurkan itu di hari Idul Fitri sebelum maghrib, itu harus sudah ditunaikan dan disalurkan. Yang kedua, zakat fitrah ini diutamakan untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau mereka sudah pulang kampung, itu sudah bisa lepas dari kategori mustahik karena duitnya banyak, saya bilang. Itu. Dan ada pemahaman di masyarakat kita bahwa radius masjid ini itu terbatas. Jadi kalau misalkan Al-Ikhlas menerima zakat dari radius 3 RW, maka harus disalurkan di 3 RW itu saja. Gitu. Wah, saya bilang kalau begitu nanti repot negara-negara kaya, ya. Qatar, Kuwait, Emirat itu setiap tahun nggak pernah kekurangan muzaki. Mereka tuh selalu mencari siapa yang akan berhak menerima zakat kami, karena semua orang kaya semua. Makanya zakat mereka itu disebar ke beberapa negara. Ya, kami dulu termasuk yang mendapatkan manfaat itu, Pak. Ya, mahasiswa-mahasiswa kita di Mesir itu kalau yang berprestasi dapat beasiswa bukan dari Mesir, ya dari Kuwait, dari lembaga-lembaga zakat mereka. Jadi boleh mentransfer zakat yang dikumpulkan di satu daerah ke daerah yang lain, gitu. Dan yang lebih mencengangkan nanti ketika kita temukan ada panitia zakat yang sehari-hari dia tidak pernah datang ke masjid, Allahu alam dia sholat atau tidak, tapi ketika datang Ramadan, akhir Ramadan, tiba-tiba dia pakai rompi panitia zakat. Nah, ini masalah, ya. Jadi zakat kita tidak optimal. Sekali lagi, apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Zakat wajib, sunnah, baik, betul. Zakat itu wajib, sedekah dan infak sunnah. Nah, sekarang diantara yang sunnah ini, antara infak dan sedekah, apa bedanya, Pak? Kalau kita kasih hadiah kepada istri atau anak kita, itu infak atau sedekah? Sedekah apa infak? Jadi kira-kira begini, Pak. Ini saya coba sarikan dengan bahasa yang mudah, ya. Setiap pemberian sesuatu hal yang baik dari seseorang kepada orang lain, khususnya muslim, itu namanya sedekah. Apapun bentuknya, baik harta ataupun bukan, ya. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah, ya. Tadi membantu Bapak
bangun rumah ikut ngecor, ya nggak pakai uang, itu sedekah. Ada pembangunan masjid kemudian kita ikut, itu sedekah. Masjid gotong royong kita bantu tenaga, itu sedekah. Ya. Istri, maaf, suami yang menuangkan tanda kutip ya air maninya kepada tempat yang halal, itu bisa dikategorikan sedekah. Menyingkirkan duri di jalan atau bahaya di jalan, itu sedekah. Yang paling ringan kata Rasulullah, tabassumka fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum sama orang supaya orang senang lihat senyum kita, itu juga sedekah. Jadi clear, sedekah itu segala pemberian baik, entah itu bentuknya harta ataupun non harta dari seseorang kepada orang lain, itu namanya sedekah. Jadi sedekah ini umum sekali, Pak. Ya, umum. Maka nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali dalam kitab-kitab referensi fikih kita yang membahasakan zakat dengan ungkapan sedekah. Termasuk ayat yang bicara tentang asnaf thamaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Coba awal ayatnya apa? Innamas zakatu apa innamas shadaqat? Innamas shadaqat, ya. Jadi zakat itu bagian dari sedekah. Sedekah ini lingkaran besarnya. Ya, semua pemberian baik, baik itu harta ataupun non harta, namanya sedekah. Nah, pemberian sedekah dalam bentuk harta itu punya nama lain. Nama lainnya adalah infak. Jadi kalau saya lagi senyum, itu bukan lagi infak tuh. Gitu. Nanti ada kencur yang lewat depan di mata, udah senyumin aja gitu. Ya, enggak begitu. Masuk masjid ada kotak, kita senyumin itu. Bukan. Infak itu harus dalam bentuk harta, Pak. Ya, makanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara dengan infak, tentang infak, itu sebagian besar pasti disandingkan dengan kata amwal. Alladzina yunfikuna amwalahum, yang menginfakkan sebagian hartanya. Ya. Jadi kalau ditanya ketika kita ada kencreng lalu kemudian kita masuk, itu infak atau sedekah? Dua-duanya boleh. Ya, kalau dibilang sedekah berarti dalam makna yang lebih umum, kalau dibilang infak itu dalam makna yang lebih khusus, karena infak itu bukan dalam bentuk harta, gitu ya. Nah, infak ini ya, yang tadi definisinya adalah sedekah dalam bentuk harta, itu masih luas, ketentuannya sangat-sangat luas dan sangat fleksibel. Infak itu bisa dilakukan kapan saja, mau Ramadan, di luar Ramadan, setiap hari boleh. Ya. Dari siapa saja, dari yang kaya, dari yang miskin, boleh. Diberikan kepada siapa? Siapa saja boleh. Itu namanya infak. Nah, ada infak yang lebih khusus. Dia punya syarat ketentuan, harus diwajibkan kepada orang yang kaya saja. Kalau orang miskin tidak wajib. Itu jumlahnya juga tidak sembarangan, ada kadar wajibnya. Kalau masih sedikit hartanya dia tidak wajib, tapi kalau sudah melebihi batas dia wajib. Kadang ditunggu dulu 1 tahun, tidak langsung begitu dapat dikeluarkan. Yang menerima juga itu khusus. Nah, jenis infak yang seperti ini itulah yang disebut dengan zakat, ya. Jadi zakat itu adalah infak yang lebih khusus, gitu, dengan ketentuan dan syarat tertentu. Di sini paham, Mbak, ya? Oke. Jadi kalau nanti kita bayar di akhir Ramadan, ada yang disebut dengan zakat. Ya, itu maksudnya pemberian khusus. Khususnya di mana? Zakat ini tidak dilakukan di luar Ramadan. Ya, momentumnya memang momentum Idul Fitr saja. Jumlahnya berapa? Ada batasannya. Nah, nanti kita bahas nih. Minimal berapa? Diberikan kepada siapa? Itu juga khusus. Makanya zakat ini adanya di Ramadan saja. Nah, disebut di masyarakat kita dengan sebutan zakat. Nah, ini juga harus diluruskan. Yang betul zakat fitrah atau zakat fitri? Idul Fitri atau Idul Fitrah? Nah, ini ada kaitannya, Pak. Jadi bahasa Arab itu unik. Ya. Beda kata, beda huruf, kelebihan atau kekurangan satu huruf terkadang itu memiliki makna yang beda. Ya. Fitr dengan fitrah
ini dari asal kata yang sama, tapi perbedaan tak marbutoh, ya. Fitrun dengan fitrotun itu juga berdampak pada arti. Fitrotun dengan tak marbutoh itu bisa diartikan dalam bahasa kita fitrah, kesucian, ya. Jadi kalau kita sering bilang misalkan kullu mauludin yuladu illa kullu mauludin yuladu ala fitrah, atau ma min mauludin illa wa yuladu ala fitrah. Setiap kita itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, itu maksudnya fitrah, kesucian kita. Ya, kan ada orang yang bilang kalau anak-anak dulu dipukul kepalanya sama teman, ibu jangan pukul, ini udah difitrahin, gitu ya. Maksudnya sudah dibayar zakat fitrah. Kalau pemahaman fitrah yang seperti itu betul, tapi andai ini dikaitkan dengan zakat fitrah, ini rasanya kurang tepat dari sisi bahasa. Kenapa? Karena zakat ini berkaitan dengan momentum Idul Fitr. Nah, sekarang kita bahas makna Idul Fitr dulu, Pak. Kalau kita artikan Idul Fitr itu artinya apa? Hari berbuka. Kembali suci, yaitu yang paling banyak beredar, ya. Bahkan tagline khutbah atau sholat Idul Fitr itu selalu gitu, ya, kembali kepada kesucian. Secara maknawi sah dan betul, Pak. Karena dengan datangnya Idul Fitr, sebulan kita digodok di Ramadan, kita bersih, dosa diampuni, jadi kita kembali suci. Tapi kalau ini dikaitkan dengan makna secara lughawi, secara bahasa, ini yang kurang tepat. Yang pertama, kata Aid itu bukan kembali, ya. Kembali itu memang agak mirip dalam bahasa Arab. Ada ya'udu, itu artinya kembali. Tapi kalau Aid itu bukan kembali. Aid itu adalah hari raya, ya. Katanya Aid, hari raya. Kita punya 5 hari raya. Idul Fitr, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Itu satu tahun. Nah, ini dikaitkan dengan momentumnya, Pak. Kalau Idul Adha, Adha itu kan artinya penyembelihan atau disembelih. Kalau idnya kembali, ya, kan waktu Idul Fitri kita kembali suci. Berarti kalau Idul Adha kita kembali disembelih. Ya. Bukan kembali, itu hari raya. Ketika Idul Adha itu hari raya di mana di dalamnya terjadi banyak proses penyembelihan. Makanya di beberapa negara masyarakat muslimnya mereka punya tradisi mudik mereka itu bukan lebaran Idul Fitr. Mereka akan mudik di lebaran Idul Adha. Jadi nanti berkaitan dengan skema libur nasional, mereka itu cuti besarnya bukan di Idul Fitr, di Idul Adha. Ya, kalau Idul Adha mereka pulang kampung. Nanti di kampung itu mereka libur lama, mereka berkurban di sana, pesta sama keluarga, makan daging. Kalau Idul Fitr, mereka akan fokus bukan di titik hari rayanya, mereka akan fokus pada Ramadannya. Jadi kalau dibilang itikaf, ya di negara-negara Arab itu itikaf betul, Pak, gembol-gembolan. Dia itu sudah nyiapin cuti sepanjang tahun, dikumpulkan untuk 10 hari terakhir Ramadan. Ya 10 hari itu dia cuti, dia gembolan bawa pakaian untuk 10 hari gak pulang-pulang. Sampai ada yang bawa bantal dan bawa kasur gitu. Sampai kapan? Sampai nanti sholat Id. Jadi malam takbiran itu mereka masih di masjid. Begitu paginya sholat Id, baru mereka beresin tuh, ya, bekas buat itikaf. Idul Fitri itu mereka pulang ke rumah bawa gembolan, ya, ketemu sama keluarga. Dan makanannya juga tidak pesta. Itu makanan biasanya yang manis-manis saja, permen, coklat, kue. Kenapa? Karena makanan besarnya itu disajikan bukan di Idul Fitr, ya. Disajikannya kapan? Di sepanjang Ramadan, ya. Jadi waktu mereka mengeluarkan makanan terbaik itu ketika Ramadan, beri buka bersama gitu. Makanya kalau di luar itu buka bersama itu benar-benar, Pak, ya, memanusiakan manusia, ya. Kalau kita semangatnya bagus, tapi terkadang masih agak perlu dievaluasi, ya. Beri takjil sana sini gratis, begitu dilihat, ya, orang tidak nafsu makannya. Nah ini masalah nih. Ya. Semangatnya perlu diapresiasi, tapi teknisnya yang perlu diperbaiki. Nah sehingga ketika hari raya itu mereka tidak
berpesta pora gitu, cuma melepas kepenatan dan rindu dengan keluarga 10 hari tidak berjumpa. Kembali ke topik Idul Adha, hari raya di mana di dalamnya terjadi Al-Adha. Nah, Idul Fitr secara bahasa sekali lagi ini artinya hari raya yang di mana di dalamnya kita berfitr. Apa itu fitr? Fitr itu kalau diartikan secara bahasa itu makan pertama kali di satu hari. Kalau kita tidak puasa, makan pertama kita kapan? Di pagi hari lah. Nah itu breakfast itu bahasa Arabnya iftar atau fitr, sarapan pagi. Karena hari itu pertama kali kita makan di pagi. Ketika kita puasa, kita tidak makan sepanjang hari. Kapan pertama kali kita makan? Nanti ketika maghrib. Maka aktivitas makan pertama di hari itu, di waktu maghrib, itulah yang disebut dengan al-fitr atau iftar. Ya, kalau kita buka bersama kan bahasanya apa? Iftar. Jama'i itu maksudnya bersama-sama atau berbarengan. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah, jadi kata fitr itu dikaitkan dengan aktivitas kita makan. Nah, kenapa hari raya 1 Syawal disebut dengan Idul Fitr? Karena hari itu jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah hari pertama kita bisa makan di pagi hari dan di siang hari. Setelah 30 hari sebelumnya kita nggak boleh makan di bulan Ramadan. 1 Syawal adalah hari pertama kita boleh makan. Ya, bahkan sunnahnya nanti kalau mau sholat Idul Fitr itu sebelumnya harus makan atau minum minimal 1 teguk, penanda bahwa hari itu kita tidak puasa. Jadi hari itu adalah hari raya, disebut Id, ya, dikaitkan dengan fitr karena hari itu kita tidak puasa, hari itu kita makan. Jadi Idul Fitr adalah hari di mana di dalamnya kita bisa makan untuk pertama kali di waktu pagi dan siang hari, setelah sebelumnya tidak makan. Jadi kalau secara definisi arti bahasa, Idul Fitr adalah Id di mana di dalamnya kita beriftar gitu. Nah, secara filosofis kita bisa kaitkan bahwa Idul Fitr itu kita dalam posisi yang suci karena selama Ramadan kita sudah dibersihkan dosanya. Tapi kalau disilang nih, ya, Idul Fitr artinya kembali kepada kesucian. Nah, ini yang keliru gitu. Nah, Zakatul Fitr atau Shadaqatul Fitr itu adalah sedekah dan zakat yang diwajibkan pada waktu Idul Fitr. Jadi yang tepat Zakatul Fitr atau fitrah. Ya, momentumnya adalah fitrnya itu, Pak. Ya, nanti saya bahas di sini. Para ulama kita mendefinisikan zakat fitr itu begini. Ini saya ambil dari salah satu kitab rujukan yang banyak digunakan di dunia bahkan, karena ini buku resmi yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Mesir berkaitan tentang puasa. Zakatul fitr itu adalah az-zakatul lati yajibu ikhrajuha 'alal muslim qabla salati 'idil fitr. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebelum melakukan sholat Idul Fitr. Jadi nama Zakatul Fitr itu adalah jenis zakat yang dinisbatkan kepada waktu atau momen pengeluarannya, yaitu hari raya Idul Fitr. Di luar itu tidak wajib gitu. Ya, jadi yang lebih tepat secara bahasa sebenarnya zakat fitr. Kalau kemudian dimaknai zakat fitrah sebagai zakat yang mensucikan diri, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja, karena memang zakat itu kan membersihkan hati dan harta. Ya, saya sering ibaratkan begini, kita kalau berzakat itu atau bersedekah itu sama seperti kita makan buah. Ya. Kalau kita dapat duit nanti dapat THR, semuanya dimakan tidak disedekahin, itu sama kayak bapak ibu makan buah, ya makan salak misalkan, nggak pakai dikupas, langsung dimakan sama biji-bijinya dan kulitnya. Jadi sedekah itu membersihkan, dapat harta, kulitnya dibuang dulu, bijinya disisihkan. Nah, daging utamanya itu yang kita makan, Pak. Gitu. Jadi membersihkan. Zakat fitr kembali lagi
adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri. Bimiqdarin muhaddad, dengan kadar tertentu. Ya, mungkin kita sudah sering dengar, tapi ini saya ingin coba sampaikan, barangkali masih ada yang simpang siur pemahamannya tentang zakat ini. Ya. Asalnya kewajibannya itu adalah sa' min ghalibi qutil balad. Satu sa' itu takaran. Ya, zaman dulu belum ada liter. Takaran itu salah satunya adalah mud atau sa', satu sa' min qutil balad, dari makanan pokok satu wilayah. Nah, kemarin saya lihat di Facebook ada orang posting, ya, dia tanya, sahabat mana yang pernah mengeluarkan zakat dengan uang, ya. Ini seolah-olah cerdas, tapi ini menyesatkan sekali. Karena zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Nanti kalau dikonversikan ke kita, ya, sahabat mana yang ngeluarin zakat pakai dana dompet digital maksudnya, pakai OVO, jangan gitu, ya kan? Jadi bukan begitu cara berpikirnya. Ya, ada hal-hal yang merupakan fondasi dasar suatu hukum, ada yang merupakan turunan pengembangannya. Sekarang Basnas, ya, lembaga-lembaga zakat itu dalam rangka mempermudah. Kalau mau zakat tuh nggak perlu kegembolan bawa beras atau misalkan bawa uang satu tas, cukup, ya, barcode saja. Kalau semuanya dinisbatkan ke hal yang seperti itu, kita nanya gitu, mana dalilnya Rasulullah megang smartphone lalu kemudian bersedekah pakai barcode, kan gitu. Sahabat tidak ada. Jadi asalnya, ya, zakat fitrah itu atau zakat fitr itu dikeluarkan, ya, sesuai dengan makanan pokok satu daerah. Nah, kalau antara satu daerah berbeda makanan pokoknya, boleh apa tidak? Boleh. Ya, jadi jangankan pakai uang kalau cara berpikirnya seperti tadi. Tidak ada sahabat yang zakat pakai beras, karena di sana tidak pakai beras. Ya, di sana mereka qamah, pakai gandum, tamar atau kurma. Jadi dasarnya adalah satu sok dari, ya, makanan pokok satu wilayah, apapun makanan pokoknya. Ya. Nah, satu sok itu berapa? Di sini disebutkan seperti beras ataupun gandum, misalkan so itu kalau dikonversikan kepada gramasi kita, ya, kalau so itu kan takaran, ya, kalau gram itu berat. Nah, kalau dikonversikan itu kurang lebih, ya, 2,04 kg. Ini kadar wajib minimal, gitu ya, 2,04. Wa man zada 'ala hadzal qadri wajib jaz. Tapi kalau mau dilebihkan itu boleh. Biasanya di kita ambil pendapat yang maksimal, itu kurang lebih 3,5 liter. Nah, kalau mau dilebihkan boleh apa tidak? Boleh. Ini batas minimal. Bahkan sebagian kemudian berpandang dari sisi maqasid syariah, ketika zakat fitr itu ditunaikan, tujuannya adalah membuat orang miskin tidak kelaparan, membuat mereka kecukupan. Jadi kadar cukup itu tidak sebatas beras saja, karena dulu kalau kita lihat dikiaskan dengan kurma atau gandum, gandum itu bukan utuh gandumnya, Pak. Maksudnya makanan mereka itu kan roti kayak kulit kebab. Itu mereka memang makan itu saja sudah cukup minimal. Atau kurma saja sudah cukup. Nah, masalah kita kalau dikasih beras, ya, beras saja cukup. Nah, ya. Jadi kalau bisa sedekah itu dilebihkan, agar apa? Agar berasnya ini lebih bermanfaat, karena dia tidak mungkin makan beras itu hanya beras saja. Dia butuh uang untuk beli lauknya. Jadi diambillah yang maksimal, bahkan dilebihkan. Dan ini juga nanti yang melandasi pemikiran banyak ulama dari sisi maqasid. Yang dimaksud dari Idul Fitr itu adalah rasa bahagia. Zakat fitr itu diwajibkan agar tidak ada orang yang tidak merasakan kebahagiaan. Semuanya bahagia, maka hari itu harus dicukupi kebutuhannya. Bagi sebagian orang, kebutuhan itu dicukupi bukan dengan makanan pokok. Contoh, di kampung, Pak,
yang miskin, mohon maaf, itu sebagian besar adalah kategori petani. Kalau kita cuman zakat fitrah ke dia, ya, zakat fitr kita dikasih, misalkan kita seorang 3,5 liter, ya. Kita punya keluarga 10, itu kan 35 liter. Paling berapa? 1 karung, toh. Kita datang kasih zakat ke dia, apa dia bilang? Beras gua ratusan karung di belakang. Ya. Dia kan petani, dia numpuk setiap panen. Kami tidak butuh beras. Yang kami butuhkan adalah temannya beras. Jadi banyak kasus di masyarakat kita, ketika dalam bentuk beras ini ditumpuk, diberikan kepada orang yang ternyata punya stok beras lebih banyak, akhirnya dijual. Karena ini momentumnya bukan momentum jualan beras, dia juga bukan pedagang, dibeli juga pada orang yang tidak butuh-butuh banget, akhirnya berasnya dinilai dengan harga yang lebih murah dari standar. Muzakinya beli dengan harga 10.000. Jadi kalau misalkan 35, itu kurang lebih kan 350.000. Karena momentumnya bukan momentum jual beli beras, akhirnya cuma dihargai 200.000. Dia dapat 200.000. Coba dalam hal ini kira-kira mending kita zakat fitr pakai beras atau pakai uang? Nah, ini cara sudut pandang syariat dari sisi maqasid. Jadi syariat itu bukan hitam putih. Banyak sekali elemen yang harus kita perhatikan dalam penerapan satu hukum. Ya, jadi mohon maaf kalau masih ada yang saklek. Contohnya hadisnya jelas, zakat fitrah itu adalah dari makanan pokok, jadi harus beras, nggak boleh pakai uang. Ini pendapat yang keliru, ya, karena agama kita tidak sesempit itu dalam memandang satu hukum disandingkan dengan kemaslahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya ambil poin-poin yang mohon maaf banyak kita keliru dalam pemahamannya, yaitu tentang waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitr itu kapan. Aslinya jamaah yang dimulakan Allah, tajibu zakatul fitr bidukhuli fajri yaumil id, menurut mazhab Hanafiyah, ya. Jadi menurut mazhab Hanafi, zakat fitr itu baru wajib ketika fajar hari Idul Fitr. Jadi kalau hari ini 1 Syawal, nah sekarang baru wajib nih. Itu. Tapi ini sudah sangat tidak relevan dan tidak mungkin, karena dulu kita bisa katakan seperti ini, konteksnya itu dalam skup yang sangat kecil, masyarakat muslim di situ-situ saja. Itu. Dia bisa saja keluar lalu kemudian langsung kasih ke orang. Tapi dengan kompleksitas sekarang ini, pendapat ini jadi banyak tidak digunakan. Maka kita ambil pendapat lain. Dari mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka melihat tajibu bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Zakat fitr itu wajib, mulai wajib kapan? Ketika matahari terbenam pada Ramadan terakhir. Jadi kalau besok Idul Fitr, nanti malam, ya, maghrib, mulai disitulah boleh wajib. Nah, ini sedikit lebih panjang waktunya. Ya, makanya banyak panitia zakat itu suka bergerilya, sibuk banget di malam terakhir ini, karena masih ada sebagian masyarakat yang memahami zakat fitr itu wajibnya di malam hari raya. Itu juga menimbulkan masalah dengan kompleksitas kita sekarang ketika zakat itu dikoordinir. Karena zaman dulu tidak ada pengkoordiniran zakat fitr dalam bentuk panitia seperti sekarang, tidak, Pak. Langsung mana yang miskin didatangi kasih. Gitu. Nah, sehingga kita harus berdamai dengan kondisi dan memberikan solusi. Al-Hanabilah, wa ajazal Malikiyah wal Hanabilah, madhab Maliki dan madhab Hambali itu juga punya pendapat boleh mengeluarkan qabla waqtiha biyaumin aw yaumain. Boleh mengeluarkan zakat fitr 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitr. Nah, ini lebih nyaman toh. Jadi panitia nggak harus malam itu menerima, terus mereka begadang sampai pagi menyalurkan zakat. Orang lagi tidur jam 2 diketok-ketok, Bu ada zakat, itu kan tidak seperti itu. Boleh ya dilakukan 1 atau 2 hari sebelumnya. Nah, wala mani'a syar'an. Ada juga ini kesimpulan dari lembaga fatwa ini, sebenarnya boleh-boleh saja secara hukum, ya, min ta'jili zakatil fitr min awal dukhuli Ramadan. Bahkan boleh kita mendahulukan bayar dari awal hari pertama Ramadan.
Nah, ini secara hukum. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh-boleh saja, tidak bertentangan. Jadi kalau sekarang panitia sudah mempersilahkan, kami menerima dan menyalurkan, ya, untuk mempermudah semuanya, silahkan. Bapak Ibu yang mau berzakat tidak terburu-buru harus di malam hari raya. Panitia juga mungkin supaya lebih maksimal pendistribusiannya boleh dilakukan sekarang. Apa dalilnya? Ya, yang pertama, banyak para ulama khususnya ulama Syafi'iyah memandang hal ini, dan itu disandarkan pada pandangan bahwa kewajiban untuk melakukan zakat fitr itu sebenarnya dua. Karena kita berpuasa di Ramadan, lalu kemudian kita melakukan al-fitr tadi, sehingga dengan datangnya Ramadan sebenarnya kewajiban itu sudah boleh dilakukan, gitu ya. Jadi 8 kelompok yang disebutkan dalam ayat itu tidak menunjukkan prioritas urutannya harus seperti itu, ya. Ada juga fenomena, Pak Ustadz, ini gimana ngadepin jamaah? Kenapa saya bilang? Ada satu jamaah kami datang, dia bilang akunya yatim, ya. Terus dia minta, saya kan yatim, saya berhak dapat zakat, ya. Terus masalahnya apa? Masalahnya ini orang sudah tua, Ustaz. Ya. Wajar kalau definisi yatimnya tidak punya bapaknya, tidak punya bapak, gitu kan. Orang 50 tahun itu kan pasti bapaknya sudah tidak ada rata-rata, gitu ya. Terus bagaimana kita menjawabnya? Nah, yang dimaksud yatim itu bukan yatim secara bahasa. Yatim secara bahasa itu betul orang yang tidak punya bapak, tapi dalam kategori orang yang berhak menerima zakat adalah yatim yang karena kondisi yatimnya dia masuk kategori fakir atau miskin, gitu. Sama dengan gorim. Kalau gorimin itu orang yang punya hutang, ya. Nggak bisa kemudian kita datang nanti ke panitia zakat, Pak, utang saya 300 juta loh Pak, saya minta zakat. Emang Bapak ngutang buat apa? Kemarin baru ngambil Fortuner. Kamu berhutang loh, ya. Cicilan saya setiap bulan 8 juta loh Pak, gitu. Saya punya hutang banyak, berhak nggak dapat zakat? Nah, yang berhak dapat zakat itu orang yang berhutang karena kepentingan agama. Ya, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, ada yang sakit dan dia tidak punya uang, dia terpaksa berhutang dan dia taat, nah itu wajib, gitu ya. Makna fisabilillah yang terlalu luas terkadang itu juga disepelekan, dikit-dikit fisabilillah, dikit-dikit fisabilillah, ya. Yang kami pahami konteks fisabilillah dalam literasi fikih itu orang-orang yang betul berjuang. Zaman dulu fisabilillah itu orang yang sampai saking mereka sibuknya berjuang, turun di medan perang berdakwah, itu nggak ada waktu buat cari nafkah, ya. Jadi orang-orang yang setiap hari kerjanya ngajar terus, bukan nggak bisa kerja, kalau kerja bisa, tapi karena aktivitas mengajar ini kepentingan dakwah, waktunya terkuras untuk itu, dia tidak ada waktu untuk cari kerja, maisahnya perlu dibantu, itu fisabilillah yang harus kita bantu. Ya, jadi kalau ustadz yang ngajar setiap ngajarnya pakai Avanza atau Ras itu fisabilillah tapi nggak usah dikasih zakat. Ya, ya masih banyak fisabilillah yang ini. Mohon maaf sekali saya mengalami Pak, setiap Ramadan ini nanti nih entah dari masjid atau dari wilayah kami itu kita selalu dapat kiriman. Ya, saya bilang ini apa? Zakat Ustadz. Kenapa saya dapat zakat? Iya Ustadz kan ngajar di tempat kami fisabilillah. Nah saya bilang kasih saja buat yang lain. Ya. Malu kita fisabilillah ngajar sana sini pakai mobil terus dapat beras itu kan, sementara banyak ini. Jadi mereka itu salah pemahaman tentang fisabilillah. Ya, saya bilang fisabilillah itu orang yang mendedikasikan waktu, tenaga dan hidupnya untuk agama sampai tidak sempat mencari materi. Kalau kami alhamdulillah, ya. Tapi kalau ini sedekah saya terima. Ya. Kenapa? Beda zakat dengan sedekah, Pak. Ya, zakat itu tidak boleh disalurkan kepada orang kaya, tapi kalau sedekah boleh disalurkan kepada si kaya atau si miskin. Ada orang kaya samping masjid kita, ini nggak pernah ke masjid. Sekali-kali kalau kita buka bersama, kirim pas piring risol ke mereka. Ya, apa tujuannya? Mudah-mudahan terketuk hatinya datang ke masjid. Itu zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kita tanggung. Ya, saya nggak boleh berzakat kepada anak saya, kepada istri saya. Sedekah boleh dikasih ke mereka. Gitu. Zakat tidak boleh, ini penting sekali lagi terakhir. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada sesuatu yang tidak memiliki hak milik. Jadi zakat itu harus pindah ke pemilikan.
ini harta milik saya berpindah kepada mustahik, sekarang milik dia. Ya, contoh konkretnya, mohon maaf, kalau ada dana zakat yang digunakan untuk pembangunan misalkan masjid, ini sebenarnya tidak tepat karena masjid itu tidak punya hak milik gitu. Kalau mau untuk pembangunan masjid, jangan diambil dari zakat, tapi ambil dari sedekah. Ya, sedekah itu lebih fleksibel. Tapi kalau dananya zakat, tunaikan kepada 8 kelompok yang mereka membutuhkan agar kemiskinannya, kebutuhannya tertutupi. Berpindah kepemilikan saat itu dari si muzaki kepada si mustahik. Makanya panitia ini harus betul-betul membedakan ya, alur uang masuk ini zakat atau sedekah umum. Nah, yang zakat ini yang harus kita betul-betul jangan sembarangan. Ya, karena kita kan tidak begitu. Pokoknya Ramadan semua yang masuk ya, bahasanya menerima zakat, infak dan sedekah, tapi kita nggak ngerti mana yang zakat, mana yang sedekah. Pokoknya duitnya masuk. Nah, penyalurannya bagaimana? Ya nggak peduli, pokoknya semua harus tersalurkan. Ya, mohon maaf, ini sebatas refleksi. Ya, sebenarnya pesan yang ingin sampaikan, ayo kita terus belajar, ya, jangan berhenti untuk menggali agama kita, karena banyak hal yang mesti kita pahami dalam mengelola zakat ini. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ini dulu karena waktu kita terbatas ya. Untuk Idul Fitr baru kita singgung tentang definisinya saja ya, berkaitan dengan makna daripada Idul Fitr ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, menambah maklumat kita, pengetahuan kita, mempertebal keimanan dan memotivasi kita untuk lebih baik beramal dengan ilmu. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah silahkan kalau ingin bertanya, kita kasih kesempatan 2 penanya saja, dan jangan meninggalkan tempat dulu. Nanti insya Allah banyak door prize, banyak THR yang mau dikasihkan, mudah-mudahan punya milik. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, sebelumnya tadi yang disinggung hanya zakat fitrah ya, tapi zakat mal kayaknya belum disinggung. Oh iya. Cuman saya ingin menanyakan tadi tentang penyaluran, bahwa di bawah tanggungan kita itu tidak boleh. Tapi kemarin ada yang saya baca literatur bahwa istri boleh mensakati suami, tapi suami tidak boleh mensakati ke istri karena itu adalah tanggungan. Tapi kalau istri yang punya harta boleh mensakati suami. Kedua, saya punya mertua dan saya boleh memberikan zakat, terutama untuk zakat harta, misalnya zakat mal ya, memberikan kepada mertua. Tapi kalau ke orang tua saya tidak boleh karena itu tanggungan saya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya ini saya juga perlu klarifikasi bahwa zakat mal itu tidak berkaitan murni dengan Ramadan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menunaikan zakat mal itu tidak mesti di bulan Ramadan, karena syarat zakat mal itu yang pertama sampainya nisab. Nisab itu batasan harta kita Pak ya, batasan harta kita sekian puluh gram emas itu kan. Kalau sekarang mungkin dihitung konversikan kepada uang kurang lebih di atas 80 sampai 90 juta. Jadi kita kalau punya uang di bawah itu belum wajib zakat. Tapi kalau kita sudah punya di atas itu, maka nisabnya sampai. Nah, sehingga waktu wajib mengeluarkan zakat itu bukan di Ramadan, tapi ketika kita punya uang senilai itu. Misalkan ya nanti setelah Idul Adha ya, saya jual hewan kurban dapat uang 200 juta. Itu di tanggal
11 Dzulhijjah, maka deadline waktunya adalah 11 Dzulhijjah. Tanggal 11 Dzulhijjah saya dapat uang 300 juta. Nah, itu yang pertama nisab. Lalu yang kedua ada syarat namanya haul. Haul itu harus berlalu 1 tahun dulu, sehingga saya tidak wajib zakat saat itu. Ya, saat menerima 300 juta, kita tunggu dulu tahun depan duitnya masih utuh atau tidak. Kalau utuh atau bertambah, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sebelum itu ternyata duitnya kepake dan habis, tidak wajib zakat. Sehingga kalau siklus ini berjalan, karena saya mendapatkan uang besar ketika momentum Idul Adha, jadi deadline saya untuk bayar zakat mal itu setiap Idul Adha itu. Nah, cuma sebagian kita kemudian mempermudah, ya, hitungan tutup bukunya itu selalu menghitung di Ramadan biar sekalian. Nah, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Pokoknya setiap Ramadan tutup buku berapa aset saya sampai nisab, berarti tahun depan Ramadan kita wajib keluar lagi. Nah, cuma ya sekali lagi, kewajiban zakat mal itu tidak mesti di Ramadan. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan amil. Mestinya amil itu gerilya keliling, itu bukan ketika Ramadan saja. Amil itu harus punya database nih jamaah kita. Wah, ini yang tajir-tajir nih, kita datangi Pak, kami dari Amil Masjid ingin membantu, barangkali Bapak ada kebutuhan untuk mengeluarkan zakat, kami bisa bantu konsultasi Pak, kami bisa bantu hitungkan. Ketemu misalkan jamaah si A itu deadline-nya di bulan Dzulhijjah, si ini di bulan Safar. Nah, di waktu-waktu itu Amil mengingatkan, Pak, ini sudah jatuh tempo nih, ya, haul Bapak untuk bayar zakat. Itu bukan ketika Ramadan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak ada yang bertentangan tadi, ya. Kalau yang pertama dikatakan suami tidak boleh berzakat kepada istri, itu betul, karena istri itu adalah tanggungan si suami. Zakat itu tidak boleh disalurkan kepada orang yang menjadi tanggungan dia. Ya, saya punya anak 4, istri baru 1, ya. Zakatnya banyak, ya, supaya duit ini nggak lari kemana-mana, saya keluarkan zakat tapi disalurkan ke anak. Nanti kita juga yang nah itu yang tidak boleh. Zakat itu harus disalurkan kepada yang lain. Kalau istri dikatakan boleh berzakat kepada suaminya, karena tidak ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi si suami. Kebetulan istrinya memang sebelum nikah sudah jadi orang kaya karena bapaknya pengusaha. Turun ke anaknya, ini jadi putri saudagar. Menikah, mohon maaf, si laki-laki ini tidak punya harta. Atau dia baru mulai usaha, ternyata usahanya bangkrut. Si istri kemudian melihat, suami saya ini layak loh menerima zakat, itu kan. Dari aset zakat mal si istri pribadi, dikeluarkanlah zakat. Kepada siapa? Yang terbaik itu kan orang yang membutuhkan di sekitar dia dulu. Di suami dia yang paling membutuhkan nih, maka dia zakat kepada suaminya, boleh. Gitu. Nah, tapi saya kurang setuju dengan yang kedua, antara mertua dan orang tua, ya, karena mertua itu juga fi hukmil walidain, ya, mertua itu sederajat statusnya dengan orang tua. Jadi kita punya kewajiban yang sama untuk menanggung orang mertua kita, seperti halnya kita menanggung orang tua kita. Gitu. Mungkin itu terlalu detail karena dilihat nasabnya. Kalau orang tua kan ada nasab, kalau mertua beda nasabnya dari istri. Tapi secara hukum yang saya pahami, mertua itu di bawah tanggung jawab kita, Pak. Apalagi kita sebagai laki-laki, gitu. Dengan kita bertanggung jawab kepada anaknya, kita juga bertanggung jawab kepada orang tuanya kalau mereka tidak mampu. Gitu. Jadi dalam posisi misalkan mertua kita di posisi tua renta, itu. Nah, anaknya yang perempuan ini kan tidak punya kewenangan dan tidak punya keleluasaan untuk menanggung, maka kita yang menanggung anaknya, kita juga wajib menanggung si punya, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang saya pahami seperti itu, Pak. Gitu. Atau kalau mau cari amannya, oke lah kita keluar dari perdebatan itu untuk zakat kasih ke orang lain. Tapi tetap mertua itu kita tanggung dengan jalur sedekah. Gitu. Zakatnya 1 juta, sedekahnya 10 juta ke mertua. Nah, itu boleh. Ya, itu keluar dari perbedaan pendapat itu, gitu ya. Gitu, Pak, ya. Siap. Allah alam. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita lihat di, ya katakan secara umum, itu banyak orang ingin menjual rumah dijual. Nah, apabila terjadi suatu transaksi, kapan atau bagaimana tentang zakat jual rumah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zakat itu nanti ada beberapa jenis, Bang. Ya, secara umum kita punya namanya zakat naqdain. Naqdain itu emas dan perak, uang termasuk di dalamnya. Nah, ada yang disebut dengan zakat az-zuru' was-thimar, pertanian dan perkebunan. Ada zakat pertambangan, bahkan ada zakat untuk harta yang temuan ya, atau harta rampasan perang. Nah, masing-masing ini nanti punya konsekuensi hukumnya berbeda-beda. Ya. Zakat uang itu harus punya nisab, punya haul 1 tahun. Tapi zakat buah-buahan, tanaman itu tidak berlaku haul. Ya. Panen tahun ini tomat, ya itu nggak perlu nunggu 1 tahun, ya udah keburu busuk dulu nanti. Kapan dia dapat? Kalau sampai nisab maka langsung ditunaikan. Sama dengan zakat peternakan, itu juga punya konsekuensi hukum tersendiri. Nah, yang jadi masalah dalam masalah-masalah kontemporer, ketika misalkan kita jual rumah, harta yang didapatkan ini masuknya kategori yang mana? Gitu. Sama seperti zakat profesi, ini kan menuai polemik, ya profesi yang kadang orang tuh tiba-tiba dapat uang, dia tidak sampai ke nisab, tapi jumlahnya itu kalau dikumpulin banyak gitu. Dokter itu kan penghasilannya nggak langsung 90 juta, dia dapat sehari 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu kan. Apakah ketika dapat itu langsung harus zakat atau tidak? Nah, ini menuai polemik. Jadi nanti perlu kita bedah secara detail. Kalau kita jual rumah, ini masuknya kemana? Saya pribadi lebih cenderung itu masuk kepada zakat uang secara umum. Jadi hasil penjualan uangnya, uang hasil penjualan rumah itu digabungkan dengan harta kita yang lain. Di total asetnya berapa? Kalau sampai nisab, nisabnya dikaitkan dengan emas dan perak. Gitu. Andainya sampai, maka nisabnya terpenuhi. Tapi harus lihat haulnya dulu, Pak. Setelah 1 tahun nanti. Itu. Kalau tahun depan masih ada, maka itu wajib. Nah, yang berkembang di masyarakat kita sebenarnya bukan zakat tapi sedekah. Dia dapat uang banyak, ya, katakanlah ini uang kaget gitu, tiba-tiba dapat, supaya berkah dia pengen keluarkan sedekahnya sebelum dipakai. Nah, dikeluarkanlah sedekah itu. Berapa sedekahnya? Mereka suka bertanya. Yang ditanya suka mengkaitkan, ya sudah samain aja sama batasan zakat. Kalau zakat itu kan wajibnya 2,5%. Kalau kamu mau sedekah, sedekahkan 2,5% gitu. Nah, itu yang sering terdengar di kita. Tapi banyak orang mengatakan ini zakat atas jual rumah. Nah, itu yang menurut saya tidak tepat. Itu. Kecuali kita mau memposisikan jual rumah itu sama seperti zakat yang lain, zakat zuru wa thimar. Tapi juga nanti akan ada rancu. Kalau disamakan zakat ini seperti zakat pertanian, pertanian itu kadarnya berbeda dengan yang diairi pakai air hujan, antara itu dengan yang diairi pakai irigasi namanya ya. Nah, sekarang masalahnya kalau kita jual rumah itu diairi pakai air apa? Kan tidak begitu, ya toh? Jadi saya pribadi lebih cenderung memasukkan itu kepada zakat mal, zakat uang atau zakat emas dan perak. Itu konsekuensinya, konsekuensi hukumnya disamakan dengan itu. Jadi digabungkan, dapatnya 500 juta, gabungkan dengan uang yang lain yang ada di tabungan kita dengan hasil usaha lain, kumpulkan. Kalau sampai nisab berarti wajib zakat, tapi tunggu haulnya dulu, tahun depan masih utuh atau tidak. Begitu. Iya, itu sedekah. Sedekah boleh-boleh saja dan bagus. Tapi kalau nanti tahun depan jumlahnya masih sama, maka walaupun sudah dikeluarkan sedekahnya, tetap wajib zakat. Haul itu setiap tahun, Pak. Gitu. Saya udah zakat nih 1 tahun kemarin, ternyata begitu dizakatin, uang saya bukan makin berkurang. Ya. Tahun lalu 100 juta, saya zakat tahun ini jadi 200 juta. Saya wajib zakat. Iya, wajib zakat. Itu siap-siap aja kalau dizakatin, tahun depan jadi 400 juta tuh. Gitu.
Ya, jadi zakat itu terus menerus. Nah kalau sedekah itu fleksibel, tidak ada kaitannya. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih Ustaz. Afwan, karena keterbatasan waktu dan sesuai kesepakatan cuma 2 penanya, mohon maaf. Selanjutnya kita bagi-bagi hadiah, bagi-bagi bonus. Afwan Ustaz, mungkin terlepas dari tema, saya akan menanyakan kepada para jamaah yang pantas mendapatkan door prize. Mungkin dari jamaah yang rumahnya paling jauh, yang niat iktikaf atau mendatangi kajian Islam ini, angkat tangan. Rumahnya yang paling jauh. Kayaknya rumah saya jauh banget. Untuk Ustadz nggak berlaku. Kalau Ustadz khusus hadiah berarti. Bekasi. Yang rumahnya paling jauh, yang sengaja iktikaf atau mendatangi kajian. Mana Mas? Cikarang. Masya Allah. Ini Cikarang di sini ini punya cabang 2 atau gimana nih? Khawatirnya punya cabang 2 berarti kan deket ini. Jangan-jangan di Rawabadak sini ada cabangnya gitu. Ini benar dari Cikarang niat iktikaf di sini atau datang kajian? Oh Masya Allah. Ini dapat informasi dari mana nih? Saya dapat informasi dari teman saya. Siapa temennya? Oh Masya Allah, Barakallah. Di rumahnya Cikarang ya. Ini berarti berhak mendapatkan hadiah. Hadiahnya mana? Ada yang lebih jauh lagi? Mana? Mana? Oh Tegal. Ya boleh sini deh, boleh sini. Ini Tegal berarti naik bis dari tadi malam ini berarti. Asli. Muzaki itu. Ini dari Tegal, naik bis dari Tegal sengaja iktikaf ke sini. Omnya di mana rumahnya? Oke, kita apresiasi. Oke, kepada teman kita yang rumahnya Cikarang, jadi dapat THR, uang belanja khusus. Tafadhol. Barakallah. Yang mudah-mudahan senantiasa ini aktif ya. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih. Nah, ini yang Mas Tegal ini kita kasih sarung aja nih, cocok nih kayaknya nih. Oh, kenalan dulu. Namanya siapa ini? Ariel Pak. Ariel, pesantren mana? Pesantren Masyaul Ulum. Masya Allah. Di mana itu? Bogor. Di Majalengka. Oh, Majalengka. Barakallah. Monggo, terima kasih. Yuk. Nah. Bogor itu cabang berapa itu kira-kira tuh? Tayyib. Berikutnya yang anaknya paling banyak. Kan anak banyak rezeki gitu lah. Sekarang anaknya yang paling banyak kira-kira siapa nih kira? MC sendiri. MC-nya MC. Berapa itu biar? Berapa? Saya anak 8 Pak. Biangnya berapa? Tapi cabangnya 3, biangnya 3 ya. Ayo siapa jamaah yang putranya paling banyak? 6 ada 6. 5 Pak. 5. 5 ngacung. Nah, ada yang ngalahin nggak ini 5 nih? Oh, ibu-ibu ada ibu-ibu ya? Berapa? Tanya ini ibu-ibu. 5 imbang. Oh boleh deh, untuk ibu-ibu kita kasih. Ibu-ibu tanyain di mana itu tinggalnya ibu-ibu. Oke, ibu-ibu kita kasih THR. Nah, ini ibu-ibu. Ini untuk uang belanja ya Bu. Ayo, Mas Der. Nah, uang belanja. Kasih langsung aja, takut nanti. Oke, pandang boleh lah. Kita pandang kasih hadiah sajadah. Nah, sajadah. Yang istrinya lebih dari 1. Lebih dari 2. Ini sekarang bapak-bapak nih. Bapak-bapak yang sudah khatam 3 kali. Kalau 5 kali kayaknya belum kayaknya ya. Yang khatam 3 kali bapak-bapak.
Bapak 3 kali. Ada yang ngalahin? Ini Pak, kalau dari kecil, dari semenjak keluar dari pesantren. Jadi keluar dari pesantren dari kecil sampai sekarang udah khatam 3 kali gitu ya? Iya siap, boleh maju Pak, sini Pak. Oke siap. Ini namanya siapa? Bapak siapa? Oh, rumahnya Mak? Ini saya mah sementara itu nggak punya rumah. Saya soalnya punya penyakit epilepsi, nggak bisa bekerja, jadinya tinggalnya di yang kata kebakaran, Gang Mandiri 7. Oh siap. Oke, kalau gitu dikasih hadiah nih buat. Nah, ini buat THR, buat jajan. Dari kecil sampai sekarang udah 3 kali khatam. Udah puluhan kali. Maksudnya semenjak di masjid dihitungnya. Jadi soalnya kenapa saya ingat 3 kali? Soalnya pernah si pemilik masjid, Abu Jar, kamu ininya kalau di sini udah berapa kali ininya atamnya? Ya saya jawab 3 gitu. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat. Sekarang anak-anak nih, anak-anak yang udah khatam 3 kali. Anak-anak. Ayo dapat hadiah ini. 2 kali deh, 2 kali. Denta anaknya nggak boleh, nanti dikasih hadiah sendiri deh. Kalau kata Ustadz nanti kan ngasihnya lebih gede nanti. Anaknya YouTuber nih. Oh ya siap, silakan. Berapa kali? 2 kali. Apa isinya? Orang dalam. Oke, pertanyaannya nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, 1 kali lagi, nanti sholat Idul Fitri, nama penceramahnya dan temanya. Nama penceramahnya dan temanya. Kayaknya udah dipajang itu di depan itu. Oh belum ya? Belum. Gugur. Apa? Satu lagi pertanyaan. Sambung ayat. Imam kita asal dari mana nih? Nah, sebutkan 3 nama imam yang ada di Masjid Al-Ikhlas. 3 nama imam rawatib. Pandang, yang lain. Ayo 3 nama imam rawatib Masjid Al-Ikhlas. Kalau nggak kenal kan nggak sayang. 3 nama. Ustaz Abdul Basit, Pak Haji Maulawa, sama Pak Sulaiman. Kurang sempurna. Ustaz Abdul Basit, Pak Sulaiman, Pak Rusendi. Pak Rusendi sering juga itu. Berarti yang nanya yang salah berarti 4. Jadi imam rawatib kita itu insya Allah yang pertama Bapak Ustadz Abdul Basit, kemudian Ustadz Sulaiman, kemudian yang ketiga itu Bapak Haji Arzil, dan yang keempat Mas Hendi atau Ustadz Terus Hendi. Terima kasih, barakallah. Sekalian untuk penutup kita kasih bonus full, karena ini beliau ini juga Masya Allah luar biasa. Ini badannya gemuk, badannya gede, ini korban yang ngabisin sapi beliau nih. Nah, jadi berhak untuk mendapatkan hadiah. Barakallah. Oke, terima kasih kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami dari moderator mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.